Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama Ibu Irlani dan Ibu sudah ngajar fisika di MA Muhammadiyah 1 ini selama kurang lebih 1 tahun. Nah, ini pertemuan ketiga kita dan pertama kali kita live, mungkin belum banyak yang bisa ikut kita di sini karena mungkin ada kendala atau terkait persiapannya kurang. Jadi kita mulai aja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Ibu mau share screen. Nanti kalau misalkan ada kendala, bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung ngomong aja. Yang masih ada sampai sekarang. Dibangun selama Sebentar. Piramida Agung Giza adalah salah satu keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang. Dibangun selama 20 tahun dengan 2 juta blok batu, sampai tingginya mencapai sekitar 146 meter. Tapi kalian tahu nggak sih, bangsa Mesir dulu pas lagi bikin piramid, belum kenal sama satuan meter. Terus mereka ngukur piramidanya pakai apa ya? Nah, ini nih yang menarik. Coba kalian bentangin tangan kalian kayak gini. Jarak dari siku ke ujung jari terjauh kalian dikenal sebagai istilah 1 qubit. Tulisannya sih cubit, tapi bukan cubit-cubitan ya. Bacanya qubit. Dan sekitar 4000 tahun yang lalu, bangsa Mesir jadiin 1 qubit ini sebagai satuan panjang mereka. Wah, bisa ya piramid itu berdiri? Padahal 1 qubit masing-masing orang kan beda-beda. Nah, karena susah buat nyamain panjang suatu benda kalau pakai satuan kayak qubit, lahirlah satuan sistem internasional yang disepakati oleh seluruh negara di dunia. Apa aja ya kira-kira satuannya? Yuk kita pelajari! Sebenarnya nggak cuma Mesir yang punya satuan sendiri. Dulu, di Indonesia juga ada. Qubit itu kalau di bahasa Indonesiain artinya hasta. Terus ada yang namanya satuan jengkal, panjang dari ujung jempol sampai kelingking kamu.
Ada juga yang namanya depa, ukuran panjang dari ujung tangan kanan sampai tangan kiri kamu. Lain lagi di Inggris pada abad 12, ada satuan panjang yang namanya yard, yaitu jarak dari ujung hidung ke ujung ibu jari pas tangan dibentangin. Lagi-lagi ukurannya dari bagian tubuh manusia ya, yang pasti beda-beda kan setiap orangnya. Seiring dengan peradaban dan budaya manusia yang mulai berkembang, mulai ada hubungan antar negara untuk saling bertukar informasi, teknologi, jasa, dan perdagangan. Kita jadi butuh banget keseragaman satuan yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Akhirnya, muncul gagasan buat bikin satu jenis satuan untuk besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Sekarang kita kenal sebagai Satuan Sistem Internasional atau SI, yang diambil dari sistem satuan di Prancis setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Besaran fisika adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran yang paling dulu ditetapin dalam satuan SI adalah besaran-besaran dasar yang disebut sebagai besaran pokok. Totalnya ada 7. Ada panjang yang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya detik, kuat arus listrik dengan satuan ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Tapi sebenarnya ada besaran-besaran lain yang biasa kalian ukur sehari-hari, kayak luas kamar kalian misalnya, atau volume air yang kamu minum dari gelas. Nah, besaran-besaran selain dari 7 besaran pokok tadi disebut sebagai besaran turunan. Karena besaran ini didapat dari beberapa satuan besaran pokok yang digabungin. Contohnya, luas adalah turunan dari besaran panjang. Karena rumus umum luas adalah panjang kali lebar. Berarti satuannya jadi meter dikali meter, sama dengan meter kuadrat. Selain itu, volume juga turunan dari besaran panjang. Karena rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti satuannya jadi meter kali meter kali meter. Atau sama dengan meter pangkat 3. Nah sekarang, gimana sama besaran kecepatan? Coba kalian pause dulu video ini, terus tentuin sendiri turunan sama satuannya. Hasil dari turunan dan satuannya akan jadi kayak gini. Sama nggak kayak jawaban kamu? Oke lanjut. Besaran fisika juga bisa dinyatakan dengan dimensi, yang dilambangkan oleh huruf-huruf tertentu di dalam sebuah kurung persegi kayak gini. Tapi dimensi itu buat apa sih? Di fisika, ada 2 manfaat dari penggunaan dimensi. 1, kamu bisa pakai dimensi buat buktiin 2 besaran fisika itu setara atau enggak. Misalnya kayak usaha sama energi kinetik. Mereka sama-sama punya satuan yang sama kan, yaitu joule. Artinya, kedua besaran ini setara. Dan yang kedua, kamu bisa pakai dimensi buat nentuin satuan dari besaran turunan. Nah, pada tabel ini, ada dimensi untuk setiap besaran pokok yang ada di satuan SI. Buat besaran turunan, kamu tinggal turunin aja dari besaran pokok, terus diganti deh sama dimensi. Misalnya, luas sama dengan panjang kali lebar. Dimensi untuk besaran panjang adalah L. Jadi dimensi untuk luas adalah L dikali L atau L kuadrat. Contoh lainnya ada kecepatan. Rumusnya jarak per waktu. Dimensi untuk jarak adalah L, dan dimensi untuk waktu adalah T. Karena T-nya kita tarik ke atas, T-nya jadi pangkat minus 1. Jadi, dimensi untuk kecepatannya adalah LT pangkat minus 1. Setiap besaran pokok itu punya alat ukur buat ngukur nilainya. Kayak neraca buat ngukur besaran massa, dan stopwatch buat ngukur besaran waktu. Nah, di sini aku punya mistar, jangka sorong, sama mikrometer sekrup. Oke. Gimana tadi? Apakah kalian sudah mengerti apa itu besaran dan dimensi? Nah, Ibu akan jelaskan ulang tentang materi besaran, dimensi, dan satuan. Nah, jadi seperti yang di video tadi ungkapkan, kalau besaran itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya besaran pokok sama ada yang namanya besaran turunan. Jadi pada zaman dahulu sebelum negara-negara itu terkoneksi seperti sekarang, setiap negara punya
aturan pengukurannya tersendiri. Misalkan tadi ada yang menggunakan tangan untuk ukuran panjang, terus ukuran tangannya pun ada yang berbeda-beda. Ada yang dari ujung lengan sampai jari, ada yang setengahnya. Nah, sedangkan kelemahan dari sistem seperti itu, kita tidak mempunyai nilai yang tetap. Karena antara manusia, itu ukuran tangannya bisa dapat berbeda-beda, tergantung tingginya, tergantung juga laki-laki atau perempuan. Nah, hingga saatnya negara-negara itu dapat berkumpul, terkoneksi menjadi satu, mereka mengadakan yang namanya konferensi umum timbangan dan ukuran. Nah, lalu mereka mendefinisikan bagaimana satuan untuk masing-masing besaran pokok, seperti ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dengan jumlah zat. Nah, ini hasil konferensi yang dilakukan antar ilmuwan. Mereka menghasilkan 7 besaran pokok dengan masing-masing satuannya. Kayak untuk panjang, ini adalah 1 meter. Nah, 1 meter di sini didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/sekian sekon. Terus ada juga 1 kilogram, 1 sekon, 1 ampere, dan lain-lain. Terus kita mungkin aja bingung, kenapa kok perlu definisi seperti ini? Nah, karena nih contohnya 1 meter, jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa. Jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa itu bisa kita pastikan selalu tetap, yaitu nilainya 1/2, sekian ini. Nah, sedangkan kenapa 1 meter itu enggak panjang kayu yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah ini? Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kayu itu benda yang mudah berubah ukurannya. Nah, kalau dibakar juga bisa hangus. Terus kalau misalkan kita memakai logam, bisa terpengaruh dengan suhu panas dia akan memuai, suhu dingin dia akan menyusut. Makanya definisi-definisi dari masing-masing besaran ini dicari dari hal-hal yang kemungkinan tidak akan berubah dengan pertambahan waktu dan di kondisi apapun. Nih, seperti yang nomor 2, 1 kilogram adalah massa sebuah silinder logam yang terbuat dari iridium yang disimpan di lembaga internasional. Nah, ini juga bukan logam biasa, karena dipilih platina iridium pun karena yang memiliki sifat tidak mudah berubah. Lalu ada juga nih 1 sekon. Intinya cara mencari acuannya merupakan hal-hal langkah-langkahnya sama seperti untuk mencari yang 1 meter sama 1 kilogram tadi. Kemudian besaran dibagi menjadi besaran turunan dan dimensi. Bedanya apa? Kalau besaran pokok itu yang sudah ditentukan berdasarkan konferensi ilmuwan-ilmuwan tadi. Sedangkan besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari satuan dari dimensi besaran pokok. Seperti yang di video tadi dijelaskan ada luas. Terus ada juga volume. Nah, ciri-cirinya mereka memiliki lebih dari satu dimensi. Ya, kalau misalkan satu dimensi pun ada pangkatnya seperti ini. L pangkat 2. Nah, kalau L saja itu dari besaran pokok, yaitu panjang. Terus ada juga laju, ada juga massa jenis. Nah, harusnya ini sebenarnya pakai dalam kurung. Nah, fungsinya dimensi tadi itu apa? Untuk menentukan apakah kedua besaran yang kalian bandingkan itu setara, seperti kalau tadi ada energi sama usaha, yang masing-masing mereka itu ternyata memiliki satuan yang sama, joule. Nah, karena satuannya sama, otomatis dimensinya juga sama. Sekarang kita berlatih untuk mencari dimensi dari satuan. Bentar, Ibu carikan contoh lain.
Oh iya, sebelumnya kalian bisa nyalakan videonya tidak? Ibu mau kenalan sama Asti sama Laila. Gimana? Atau tidak bisa menyalakan kamera untuk sekarang? Halo, belum bisa? Oke, mungkin untuk pertemuan selanjutnya ya, Ibu akan jelaskan contoh lainnya dari dimensi. Dimensi. Misalkan kita mencari dimensi dari gaya. Gaya. Gaya, lambangnya F. Ayo, tidak apa-apa. Bisa diperhatikan dulu ya. Kita kenalan kalau ini udah selesai. Gaya atau F. Masih ingat dulu zaman SMP, pasti kalian pernah tahu besaran, rumus ini. F sama dengan M dikalikan A. Oke, F sama dengan M dikalikan A. Sedangkan M itu massa, ini percepatan. Nah, percepatan sendiri didapatkan dari perubahan kecepatan atau Ibu tulis delta V dibagi perubahan waktu atau delta T. Nah, sedangkan kecepatan sendiri satuannya meter per sekon. Kalau kecepatan kan kita biasanya dengar jam, kilometer per jam atau meter per sekon. Nah, besaran SI-nya meter per sekon, seperti yang di tabel tadi. Ini besaran SI, besaran SI. Terus yang ini satuannya sekon. Nah, sedangkan yang massa ini satuannya M. Nah, kalau kita lihat, berarti meter dikalikan meter per sekon dibagi sekon. Meter dikalikan meter per sekon kuadrat. Bentar, Ibu salah. Massa. Kita kan satuannya ya. Ini harusnya kilogram. Kilogram. Ini juga kilogram. Nah, jadi satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini nama lainnya adalah Newton. Nah, sedangkan dimensinya kilogram, dimensi dari berat. Kilogram berat itu dimensinya M atau dari massa, mass bahasa Inggris. Terus ada meter. Meter itu dimensi panjang berarti L. Terus dibagi sekon kuadrat atau dimensinya T pangkat 2 atau time kuadrat. Nah, jadi kalau kita jadikan satu sisi aja, biar tidak pembagian seperti ini, nanti setara dengan M, L, T pangkat min 2. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak bisa ditanyakan di chat. Ini kita nggak apa-apa saling lihat di Zoom.
Ibu kan juga ingin kenal dengan kalian. Ini berarti dari kalian dari ini ya, pondok. Ya, ya sudah ada di pondok untuk Laila dan teman-teman. Bapak gak usah malu, Ibu nggak galak, kok bukan guru yang galak. Ini mau dicatat atau kita lanjut ke contoh lainnya? Gimana? Nih, untuk masing-masing lambang dimensi dari besaran pokok nih ada di tabel ini. Ada panjang, ada masa, waktu. Ini L, M, waktu itu T, suhu itu theta. Ini kita baca theta ya. Lalu ada kuat arus I, intensitas cahaya J, sama yang terakhir jumlah zat atau mol, ini lambang dimensinya N. Nah, sekarang setelah gaya, coba kalian tentukan dimensi dari momentum. Nah, momentum itu P, momentum, rumusnya massa kali kecepatan. Nah, coba kalian hitung, nanti 5 menit lagi, 3 menit lagi Ibu bahas. Tentukan satuan dan dimensinya dari momentum. Udah ya, Ibu bahas untuk momentum. Ini Ibu hapus. Momentum P sama dengan M dikalikan V. M ini satuannya massa, kilogram. Kecepatan, meter per sekon. Berarti satuannya kilogram
meter per sekon. Nah, dimensinya ini M L per T. Oke, udah jelas? Terus kita lanjut ke nah ini, jadi sebenarnya kalau besaran tadi dibagi dua, besaran pokok dan besaran turunan, satuan juga dibagi menjadi satuan internasional dan satuan yang bukan internasional. Kalau satuan internasional tadi misalkan panjang itu meter. Sedangkan kalau yang bukan satuan internasional ada 1 mil, 1 yard, ada 1 inci, dan lain-lain. Lalu kalau untuk yang besaran lain misalkan, itu kan tadi panjang. Kalau waktu juga ada 1 tahun, 1 hari, 1 jam, 1 menit. Nah, itu bukan merupakan satuan internasional. Karena satuan internasionalnya itu detik. Nah, ini contoh konversi dari satuannya. Terus ada juga namanya sistem satuan. Kalau satuan internasional tadi yang sudah dijelaskan di awal, sedangkan ada juga CGS, cm gram sekon. Nah, CGS ini kan ketiga satuan ini cm, gram, sekon bukan merupakan satuan internasional. Nah, kalau yang MKS itu pakai SI, nih seperti kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kalau CGS, nih contohnya. Contohnya apa ya? Kalau ada yang namanya tuh koefisien, sesuatu koefisien apa ya? C, koefisien color. Kalau nggak salah satuannya itu kilogram per joule atau joule per kilogram. Ini untuk MKS. Sedangkan yang CGS-nya berarti menjadi gram per kalori. Nah, kalori ini dapat dari mana? Dari cara mencari joule ini tadi, tapi memakai satuan intinya tuh dari sentimeter, dari gram, dan dari sekon. Terus, ini selain itu juga ada orde. Kalau sebelumnya yang kita tahu, satuan itu hubungannya kita bisa cari pakai tangga bertingkat, kayak yang ini kilogram, ada kilogram, AG, DAG, gram, desigram, centigram, sama miligram. Nah, ini untuk yang massa. Massa ya, bukan berat. Kalau berat itu maksudnya gaya gravitasi, ini untuk massa. Nah, kalau yang panjang kita ganti jadi kilometer, hektometer, dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya selain ini ada juga seperti nah, berarti tengahnya kan ini nih, yang G ini. Kalau dari gram mencari DG, kita mengalikannya dengan 10. Kalau misalkan yang dicari ini kali 10 pangkat 2. Begitu juga kalau ini ke atas. Sampai kilogram, dia dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, tapi ternyata di atas mereka ini masih ada besaran lainnya.
atasnya mereka masih ada besaran lainnya. Contohnya, lebih atas lagi. Itu ada 10 pangkat 6. Dia namanya mega. Jadi megagram. Nah, megagram dengan gram ini jaraknya dikalikan 10 pangkat 6. Kayak di sini nih. Nih kalau nih contohnya yang paling mudah ada namanya mili. Mili ini kan 10 pangkat bentar, jangan mili. Oh, ini cara membaca diagram ini adalah misalkan ini kan ada satu mana ini kilo, 1 kilo. 1 kilo ini lambangnya K 10 pangkat 3. Maksudnya gimana? 1 kilogram itu sama dengan 10 pangkat 3 gram. Nah, terus ada juga mg. Mega. Mega itu M besar, berarti 1 M besar G sama dengan 10 pangkat 6 gram. Jadi ini menyatakan hubungan-hubungan antar besaran dan satuan. Nanti di akhir Ibu bagi kok ini modulnya ini. Nah, contohnya nih coba kalian tentukan 5 mikrometer sama dengan berapa meter? Nah, nih coba kalian hitung. Oke, bisa kita lihat ini mikro. Mikro ini sama dengan 10 pangkat min 6. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 meter. Berarti jauh lebih kecil daripada 5 meter. Nah, kalau kita gambarkan bawah, ini kan kalau dari gram ke miligram, ini jaraknya 3, berarti 10 pangkat 3. Nah, sedangkan mikro itu ada di sini. Nah, karena ini kita membahas tentang massa, berarti ini gram. Sedangkan ini kan kita membahas tentang panjang. Nah, kalau kita hitung, ini kan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada lagi jauh lebih bawahnya lagi, namanya nano. Atau mirip N. Ada juga pico, ada juga F. Nah, masih banyak sebenarnya. Terus nah, ada juga namanya notasi ilmiah. Ini bahasan kita terakhir ya untuk hari ini. Ini bisa Ibu hapus sekarang. Gak apa ya.
Terus yang terakhir ada notasi ilmiah. Nah, kalian pernah nggak menemukan angka besarnya itu nolnya banyak nggak? Misalkan seperti 0,00000072 atau 102 juta. Ini kita berpikir dengan angka yang banyak seperti ini nolnya, terkadang jadi membingungkan. Makanya kita rangkum atau kita sederhanakan menjadi notasi ilmiah. Misalkan untuk yang atas ini, jadi 7,2 dikalikan, berarti ini pindah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 10 pangkat 8. Nah, sedangkan yang ini 102 juta. Berarti kita ubah menjadi, tadinya kan koma 0, ini kan. Kita ubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1,02 kali 10 pangkat 8. Aturannya notasi ilmiah itu seperti apa? Jadi hanya ada satu angka di depan 0 saja. Ini seperti itu. Coba kalau sekarang 704 ini terus ya, kita bahas untuk yang pertama ini 704 miliar. Yang tadinya koma 0, kita pindah jadi yang sini. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini sama dengan 7,04 kali 10.
pangkat 11. Nah, sedangkan yang ini nah, ini tidak ada ya. Jadi hanya 0,3054. Karena ya udah bentuknya ya seperti ini. Ini kan bukan beda sampai ini. Arti nolnya ini tidak mempengaruhi. Jadi kalau misalkan ini kilogram, ini sama kilogram juga. Meter, ini juga meter. Ini ya. Masih ada yang bingung nggak? Atau mau ditanyakan tentang ini? Oke, mungkin kalau misalkan malu mau bilangnya bisa bisa di chat ibu aja kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Nah, untuk minggu depan kita belajar tentang pengukuran panjang menggunakan alat yang bernama mistar, ada jangka sorong, terus ada mikrometer skrup. Jadi kalian bisa mempelajari ini dulu, terus ini nanti filenya ibu upload di Google Classroom seperti biasa, dan minggu depan kita bahas latihan-latihan terkait ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga kalian sehat selalu. Minggu ini kita akhiri di sini dulu. Terima kasih sudah hadir di Zoom hari ini. Mungkin minggu depan kita bisa lebih interaktif dan lebih kondusif lagi pembelajarannya. Terima kasih semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian bisa live dari Zoom ini.